Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di seri perdana dari webinar series DDTC dengan Perguruan Tinggi Mitra. Webinar series ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-13 DDTC yang jatuh pada 20 Agustus 2020 mendatang. Perkenalkan, saya Kurniawan Agung, editor DDTC News yang akan menjadi moderator sekaligus memandu webinar kali ini. Yang kami hormati Managing Partner DDTC Bapak Darussalam SEAK CEMSI Alamintex. Yang kami hormati Senior Partner DDTC Bapak Denny Septriadi SEMSI LLMintex. Yang kami hormati pula Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Ibu Lindawati SEMSI. Yang kami hormati juga Ibu Caroline Kesiviani, SEMAK, selaku dosen Universitas Negeri Padang yang akan juga menjadi pembicara pada hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, webinar kali ini merupakan seri perdana dari 12 webinar yang akan kita selenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-13 DDTC. Jadi dalam rangka menyelenggarakan webinar ini, DDTC menggandeng beberapa perguruan tinggi yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kerjasama pendidikan dengan DDTC. Sebagai informasi, sejauh ini sudah ada 26 perguruan tinggi yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan DDTC. Jadi DDTC ini sebagai institusi yang juga concern terhadap pendidikan perpajakan di Indonesia. Jadi kerjasama pendidikan ini sebagai wujud konkret dari misi DDTC, yaitu salah satunya adalah menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia. Jadi setelah nanti kita menggelar webinar series ini, jika ada perguruan tinggi yang berminat untuk kita tanda tangan kerjasama lagi, kita kerjasama pendidikan dengan DDTC akan selalu terbuka. Baik, untuk membuka seri perdana dari webinar series DDTC, kali ini topiknya adalah insentif terhadap wajib pajak terdampak COVID-19. Jadi ini topiknya sangat hangat. Untuk membuka webinar kali ini, kita akan simak terlebih dahulu opening speech dari Managing Partner DDTC, Bapak Darussalam. Kepada Bapak Darussalam, kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lindawati, Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Yang terhormat Bu Caroline, ya. Udah lama kita nggak jumpa Bu Caroline, apa kabar? Yang terhormat rekan-rekan semua yang hadir dalam acara webinar pagi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku Managing Partner DDTC ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara series webinar dalam rangkaian hari ulang tahun DDTC yang ke-13. Webinar series ini adalah salah satu bagian dari rangkaian HUT DDTC. Banyak rangkaian-rangkaian yang kami selenggarakan dalam rangka HUT DDTC. Tujuan kami menyelenggarakan webinar series ini tidak lain adalah bagaimana kita ingin menghilangkan asimetris informasi dalam konteks perpajakan di Indonesia. Kami ingin informasi pajak itu sampai ke seluruh masyarakat wajib pajak, sehingga diharapkan ketika informasi ini ke mereka, ke para wajib pajak, dan kepada sebagian masyarakat Indonesia, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang sadar pajak. Itulah cita-cita awal ketika DDTC ini didirikan. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang memang hari-hari ini
tema yang kita angkat ini selalu menjadi perbincangan. Mudah-mudahan webinar yang kami selenggarakan ini dapat mengerek, meningkatkan para peserta yang ingin mengadopsi insentif pajak yang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana kita ketahui bersama, insentif pajak yang diberikan ini ternyata masih kurang dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Mudah-mudahan dengan webinar yang kita selenggarakan pagi ini yang diisi langsung oleh Kakanwil Sumatera Barat dan Jambi yang terhormat Ibu Lindawati dan didampingi oleh Bu Karolin sebagai dosen di Universitas Negeri Padang dapat menyampaikan hal-hal terkait dengan insentif pajak ini sehingga insentif pajak ini dimanfaatkan untuk bagaimana kita bisa keluar dari krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi bersamaan dengan hari ulang tahun DDTC yang 13, tanggal 14 Juli kemarin, kita juga memperingati Hari Pajak dengan tagline bersama pajak. Mari kita bergotong royong ya, bersama-sama saya sambung dengan untuk bagaimana kita bisa menghadapi dampak COVID-19 ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan acara hari ini. Terakhir kata, saya ingin sampaikan pajak kuat, Indonesia maju. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darus. Pajak kuat Indonesia maju. Jadi memang sesuai tagline dari pemerintah juga sekarang ini, pajak kuat Indonesia maju, diharapkan juga insentif yang diberikan juga akan dioptimalkan oleh wajib pajak sehingga bisa mengurangi juga dampak dari berdampak negatif ke perekonomian dari COVID itu sendiri. Baik, topik yang diangkat hari ini memang sangat hangat. Kalau boleh saya mengutip pidato dari Pak Surya Utomo, Bapak Dirjen Pajak pada peringatan Hari Pajak 14 Juli kemarin. Gejolak ekonomi yang diakibatkan dari COVID ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm. Jadi bagaikan badai yang sempurna. Jadi pandemi COVID ini telah memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja pajak itu sendiri. Jadi makanya gaung dari fungsi reguleran dari pajak itu sendiri lebih menonjol tahun ini dibandingkan dengan fungsi budgeter. Kalau biasanya kita ngomongin penerimaan, tahun ini kita membicarakan lebih banyak ke insentif. Tujuannya adalah satu, untuk memberikan bantalan ataupun agar menghindari dampak dari COVID itu ke ekonomi terlalu dalam gitu. Oke, hari ini kita akan juga mendengarkan penjelasan dari otoritas dan akademisi tentunya. Jadi kita juga mungkin akan melihat secara kewilayahan karena kita menghadirkan Kepala Kanwil dari Sumbar dan Jambi. Nanti setiap materi yang akan dipaparkan oleh pembicara nanti akan Bapak Ibu dapatkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu diminta untuk memberikan feedback di dashboard peserta. Jadi nanti seperti yang sudah diberikan panitia lewat email masing-masing, nanti Bapak Ibu memberikan feedback. Setelah feedback diberikan, nanti akan diberikan materinya. Oke, kita sapa dulu. Saya akan sapa dulu untuk pembicara pertama kita, Ibu Lindawati. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Selamat pagi, Ibu Lindawati. Apa kabar? Pagi, Pak Agung. Kabar baik, Ibu? Sehat. Ya. Mulai hari ini di home base. Oh gitu, Bu? Ya. Karena udah 4 bulan di lokasi kerja. Oh, oke. Semoga sehat selalu, Ibu. Nah, Ibu Lindawati. Pak Agung, saya boleh nyapa Bu Linda dulu? Oh, gimana? Iya, silakan Bapak, Pak Darus. Bu Linda, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Darus. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Cuma kemarin jet lag aja, jadi agak... Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Darus. Terima kasih ya, Bu Linda ya. Ya, Pak.
Oke, silakan Bu. Ya. Ya, Ibu Lindawati ini adalah Master Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia. Beliau juga seperti kita tahu saat ini adalah Kepala Kanwil dari DJP Sumbar dan Jambi. Selanjutnya saya sapa juga kepada pembicara kedua, Ibu Yani. Selamat pagi, Ibu. Ibu Caroline. Selamat pagi, Ibu Caroline. Ibu Caroline, apakah sudah bergabung? Sepertinya tadi sudah bergabung. Oke, baik, sambil menunggu Ibu Caroline nanti bergabung, saya bacakan dulu CV dari Ibu Caroline. Ibu Caroline ini meraih master di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau juga auditor junior pada Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Sayuti Ghazali CPE dan rekan pada 2004 sampai 2006 sampai sekarang. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Beliau juga aktif menulis beberapa tulisan di jurnal juga, dengan interest areanya di behavioral accounting dan khususnya taxation, auditing, managerial accounting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan untuk Ibu Linda memberikan paparan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Agung. Yang saya hormati Bapak Darussalam, Managing Partner DDTC, yang saya hormati Ibu Caroline, yang saya hormati para peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau tadi Mas Agung bilang bahwa saya adalah gelarnya MSc, Pak Darussalam adalah salah satu dosen saya ya Pak Darus ya. Dosen saya waktu saya kuliah S2 Pak Agung. Sehingga ini saya mahasiswa yang lagi presentasi di depan dosennya gitu ya. Saya hari ini didampingi oleh tim P2 Humas kami Pak Darussalam. Jadi intinya kami ingin menyampaikan terkait dengan konsen dari pemerintah merespon adanya pandemi COVID itu sendiri. Jadi next slide-nya. Jadi kalau saya ingin gambarkan, kami pajak itu adalah hadir pada saat ada transaksi ekonomi, gitu ya. Jadi di awal-awal sebelum pandemi, negara sudah konsentrasi terhadap 5 sektor pembiayaan. Ini 5 sektor ini biasanya dan peruntukannya adalah untuk terjadinya transaksi ekonomi. Apabila terjadi transaksi ekonomi di situ, berarti disitulah ada unsur-unsur perpajakan. Negara Indonesia di awal-awal tahun sudah menetapkan ada 5 konsentrasi terkait dengan fokus belanja pemerintah itu sendiri. Yaitu adalah SDM yang berkualitas, penguatan program pelindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi, dan antisipasi ketidakpastian. Ini jumlahnya totalnya belanja yang sudah ditetapkan saat itu adalah totalnya 1.697,4 triliun saat itu di awal-awal. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian belum beralih, Mbak. Slide sebelumnya. Nah, di sini ada yang poin kelima, antisipasi ketidakpastian. Nah, di sini ada berapa unsur di situ. Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik, mitigasi risiko bencana. Nah, di bulan Maret itu sendiri terjadilah suatu kondisi di mana kita mengalami pandemi COVID. Terhadap 5 fokus belanja yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia, mau nggak mau untuk merespon tetap adanya
pertumbuhan ekonomi atau bahkan pergerakan ekonomi, pemerintah merespon untuk memberikan beberapa insentif itu sendiri. Meresponnya berupa apa? Dari sisi APBN, lanjut Mbak, dari sisi APBN ada 2 kali perubahan belanja negara. Unik di sini, belanja negara naik sebesar 198,8 triliun di Perpres 72. Yang awalnya 2.540 triliun menjadi 2.739 triliun. Naik menjadi belanjanya naik 198,8 triliun. Kita lihat pendapatan negara yang berasal dari perpajakan, PNBP, dan hibah turun sebesar 533,3 triliun. Di sini artinya yang tadi menjadi fokus belanja negara tetap outstanding. Saya tidak melihat ada perubahan terkait dengan fokus pembelanjaan negara yang di awal tadi, tapi negara merespon adanya kondisi COVID sehingga pergerakan ekonomi tidak terganggu. Jadi harus ada intervensi dari negara Indonesia. Bayangkan, dari sisi pendapatannya menurun, belanjanya meningkat. Nah, kenapa harus ada seperti ini? Lanjut, Mbak. Ada insentif ini tujuannya adalah biar semua aspek masyarakat tetap melakukan kegiatan ekonominya. Tidak semua dampak dari COVID ini adalah terpuruk ekonominya. Yang paling banyak terpuruk saya lihat kemarin saya penerbangan hari Jumat pada Darussalam, saya wawancara dengan orang bea cukai di bandara. Itu biasanya sehari di bandara itu yang hadir penumpang itu adalah 30.000. Sekarang hanya 900 per hari. Penerbangan yang tadinya hanya 40 penerbangan, sekarang hanya 9 penerbangan. Terlihat di sini bahwa dari sisi yang namanya wisata dan lain sebagainya yang terkait dengan penerbangan dan mobilitas masyarakat ke suatu tempat itu menurun. Tapi tidak semuanya menurun. Ada aspek perdagangan yang masih outstanding sampai dengan hari ini. Kalau tadi saya baca laporan perekonomian dari Sumber Jambi, ini itu Sumber itu mengalami menggeliat perekonomiannya terkait perdagangan, konsumsi masyarakat menurun. Dan disinilah negara merespon melalui biaya penanganan COVID yang jumlahnya sekitar 695,2 triliun. Yang tadi di awal ada yang SDM sampai dengan terkait dengan birokrasi, ini adalah ditambah lagi ada yang terkait dengan kesehatan. Seluruh belanja penanganan COVID itu diberikan insentif oleh negara Indonesia. Insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, sampai dengan insentif perpajakan di bidang kesehatan itu sendiri. Kemudian perlindungan sosial. Kita tahu bahwa masyarakat diberikan bantuan langsung tunai sebesar 600.000 dan seterusnya. Kemudian insentif usaha. Di sini ada PPA pasal 21 DTP yang belum begitu banyak perusahaan yang menikmati hal ini. Padahal ini tujuannya adalah biar tidak adanya pengusaha yang melay-off karyawannya. Bisa jadi seperti itu, atau pengusaha tetap outstanding menjalankan usahanya. Namun sampai dengan hari ini yang menikmati belum begitu banyak. Kita juga di Sumatera Barat dan Jambi sudah melakukan sosialisasi terus-menerus, Pak Darussalam. Melakukan sosialisasi melalui kampus, bahkan anak-anak yang masih baru SMA dengan masyarakat UMKM dan lain sebagainya kami sudah lakukan. Namun mereka rata-rata menyatakan bahwa mereka takut ber-NPWP dan takut membayar pajak, walaupun saat ini ada yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini Pak Darussalam ada gap informasi antara niat baik pemerintah menggelontorkan insentif terkait dengan penanganan COVID dengan respon masyarakat. Jadi masih tidak nyambung di sini Pak Darussalam. Sampai para pengusaha yang level udah mapan pun itu tidak berani mengambil PPh pasal 21 DTP. Karena khawatir setelah COVID, karyawannya menuntut untuk penghasilannya setinggi itu. Yang sebelumnya PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Itu Pak Darussalam. Ini ada fenomena yang menarik di sini.
Jadi ini yang harus kita dorong terus-menerus untuk memahamkan seperti ini kepada para pelaku usaha. Kemudian 123,46 triliun UMKM. Pelaku transaksi ekonomi terbesar di negara Indonesia ini adalah UMKM. Bayangkan, yang zaman dulu pajak itu adalah segmentasi pasal 17 ya, di mana memenuhi kriteria tertentu pasal 17 dia baru terkena tarif-tarif dari PPh itu sendiri. UMKM ini tidak sama sekali. Yang omsetnya Rp1 sampai 4,8 miliar ya, itu terkena 0,5, tidak ada segmentasi sama sekali. Orang pasti asumsinya nunggu 4,8 miliar baru kena 0,5, tidak. Rp1 sampai 4,8. Dan pelaku yang paling banyak di Indonesia, pelaku ekonomi yang paling banyak di Indonesia adalah UMKM. Sehingga saat itu diterapkanlah PP 46 awalnya, 1%. Kemudian dirubah menjadi PP 23 0,5%. Karena sampai dengan hari ini, inilah pelaku ekonomi yang terbesar yang ada di Indonesia. Namun, kemarin waktu saya ngobrol dengan UMKM di wilayah Sumbar, yaitu masih ada statement bahwa mereka sangat takut ber-NPWP dan takut membayar pajak. Padahal istilahnya kontribusi mereka itu sangat diperlukan oleh negara Indonesia untuk memutar kembali uangnya dan akan kembali lagi kepada masyarakat. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa belanja-belanja negara itu adalah ditetapkan, sementara itu uangnya belum ada, ya Pak Darussalam ya. Uangnya ya dari pendapatan tadi itu, perpajakan, hibah, dan PNBP. Jadi kita seperti kalau kita masih kecil adalah main monopoli. Saya sekarang juga masih main monopoli Pak Darussalam. Masih senang main monopoli. Artinya dinamika ini adalah harus kita respon. Semua aspek masyarakat harus merespon dan berkontribusi kepada negara Indonesia membayar even hanya 0,5% dari omset apabila dia tidak melakukan pembukuan. Kemudian pembiayaan korporasi. Di sini ada insentif pembiayaan korporasi dan sektoral Kementerian Lembaga atau Pemda. Di sini ada 6 poin biaya penanganan COVID sebesar 695,2 triliun. Lanjut, Mbak. Nah, kalau saya ingin kasih sedikit gambaran, Sumatera Barat aja saya kasih gambaran. 2018 itu 2019, kita lihat 2019 dulu ya. Sumatera Barat itu pendapatan daerahnya 28,5 triliun. 28,5 triliun ini sumbernya dari mana? PAD-nya hanya 5,01 triliun. Pendapatan asli daerah dari Sumatera Barat itu 5,01 triliun. Artinya, sekitar selisihnya adalah dana perimbangan dari pusat. Kemampuan Sumatera Barat untuk membiayai daerahnya belum dapat dia penuhi secara mandiri. Itu diperlukan dana perimbangan dari kantor pusat. Kita lihat dari dana perimbangannya, dana bagi hasilnya saja hanya 519 miliar, Bapak Ibu sekalian. 519 miliar. Ada dana bagi hasil ini kalau ada pembayaran pajak, baik PPh pasal 25, 21, UMKM itu menambah dana bagi hasil itu sendiri. Namun Sumatera Barat sangat kecil, hanya 519 miliar dana bagi hasilnya. Kemudian kami dari Bendaharawan tahun 2019 berharap ada realisasi 1,1. Alhamdulillah realisir 1,2 triliun. Jadi target kami 5,9 triliun di Sumatera Barat, tercapai hanya 4,6 triliun. Jadi kalau kita simulasi tadi 28,5 triliun dikurangi 5 triliun, 23 triliun, dikurangi 4,6 triliun plus 500 miliar, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekitar 10 lebih itu adalah dana dari pusat. Dana dari pusat bisa jadi dari mana? Dari sumber dana yang dihasilkan oleh daerah lain atau dari pinjaman. Mungkin Sumatera Barat perlu tiap tahun butuh biaya operasional 28 triliun. Tapi saya berharap Sumatera Barat memiliki komposisi yang berbeda. Bisa jadi PAD-nya lebih tinggi atau pajak pusatnya semakin tinggi. Karena kesadaran masyarakat Sumatera Barat untuk membayar pajak. Karena kalau tidak ada kesadaran kita semua untuk membayar pajak, komposisi ini tidak ideal.
belum ideal, belum ada kemandirian untuk mampu membiayai wilayahnya. Siapa yang mampu membiayai wilayahnya? Kontribusi dari masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Dan uniknya tahun ini, begitu ada pandemi COVID, negara merespon dengan memberikan insentif, tidak mengeluarkan uang, tapi bisa diklaim menjadi pendapatan pajak pusat di wilayah Sumatera Barat. Ya Pak Darus ya, ini kan penting ini. Tahun ini tidak mengeluarkan uang, yang ditanggung pemerintah tidak mengeluarkan uang, tapi diklaim menjadi pendapatan untuk wilayah Sumatera Barat. Apalagi kalau dia masuk ke dalam komponen dana bagi hasil. Itu yang harus kita dorong. Jadi bukan berarti kita sebagai warga negara Indonesia tidak memiliki kepedulian untuk berkontribusi. Bayangkan, 267 juta penduduk Indonesia yang ber-NPWP hanya sekitar 37 juta ya Pak Darussalam ya. Kemudian yang membayar kurang dari 1 juta. Bayangkan, yang membayar pajak hanya itu untuk mengcover 267 juta penduduk Indonesia. Sangat berat. Siapapun Menteri Keuangannya sebagai bendahara umum negara pasti akan mengalami suatu pemikiran yang sangat kuat, sangat keras. Di mana selisih dana yang tidak terrealisir? Pasti hutang. Akhirnya Bu Sri Mulyani selalu diisukan menambah hutang. Padahal kayak rumah tangga, kalau ada pembiayaan yang kurang, mau tidak mau harus meminjam uang. Nah, di sini saya menghimbau di Sumatera Barat, komposisi pembelanjaan yang dibutuhkan 28 triliun, tapi komposisi pendapatan asli daerahnya, dana perimbangannya, dan lain-lainnya itu semoga berubah semakin membaik. Lanjut, Mbak. Berbeda dengan Jambi. Kalau Jambi, kita bisa lihat. Next, Mbak. Jambi itu dana bagi hasilnya sekitar 2,2 triliun. Jambi. Dana bagi hasilnya. Biaya operasionalnya tahun 2019 butuh 19 triliun. PAD-nya kecil memang, hanya 2,8. Namun dana bagi hasilnya besar di situ. Artinya, di situ kontribusi pembayaran pajak pusatnya dominan. Ada pemusatan, 25-nya, karena di sana banyak pabrik CPO ya, sawit itu. Sehingga lebih sumber daya alamnya itu lebih banyak di sana. Di Padang saya kira bisa, karena Padang kalau saya baca di buku mengenai laporan perekonomiannya, sampai dengan hari ini masih Padang itu ekspor ke India. Dominannya ke India dan ekspor sumber daya alamnya itu masih meningkat. Tapi uniknya tidak meningkatkan dana bagi hasil. Apakah di sini WP-WP-nya adalah WP yang di luar Sumatera Barat sehingga nyetornya di wilayah di luar Sumatera Barat? Ini yang harus kita bareng-bareng cermati. Itu yang kita himbau untuk kemandirian Sumatera Barat sendiri. Nah, di sini Jambi itu adalah saya melihat dana bagi hasilnya semakin menurun dengan adanya beberapa WP yang pindah ke Jakarta Pak Darussalam. Jadi ada beberapa WP yang kalau kami agak menjalankan sesuai ketentuan ada yang pindah ke Jakarta. Sehingga dana bagi hasil tahun ini itu prognosanya oleh pihak Pemdanya hanya 1,9 triliun. Tapi harapan kami realisasinya akan lebih tinggi dari itu. Oke ya, ini itu highlight saja. Jadi kemandirian provinsi belum sangat bagus saat ini. Kecuali masyarakatnya mulai merespon untuk melakukan pembayaran pajak. Lanjut, Pak. Next. Nah, realisasi penerimaan kami. Target kami sampai dengan hari ini belum ada perubahan, 11,393 triliun. Bruto kami 4,5, wilayah kami memang wilayah restitusi Pak Darussalam, karena restitusi ini kami tidak pernah menahan dan tidak pernah kami persulit, karena restitusi ini ada karena kami pernah mengeklaim penerimaannya, baik di Sumatera Barat dan Jambi, baik ataupun di wilayah lain. Pernah kami klaim menjadi penerimaan, ya Pak Darussalam ya, dan dia mengambil di wilayah kami sampai dengan bulan Juni udah 844 miliar. Sehingga neto kami 3,7, capaiannya 32, pertumbuhan kami positif sampai dengan semester 1. Untuk sampai dengan 24 Juli, kami pertumbuhannya negatif.
Jadi kami di apple to apple per bulan itu semakin menurun di situ. Di awal-awal sampai dengan bulan April kami masih meningkat PPN-nya karena TBS naik ya, penyerahan banyak sekali sehingga kami PPN itu sangat positif, malah sangat tinggi gitu kan. Tapi di dalam perjalanan bulan Juni dan Juli mulai menurun walaupun masih positif. Ini faktanya. Jadi kami kemarin prognosa terakhir pada Darussalam dan teman-teman semua, kami menyanggupi hampir 80,93% dari target yang diberikan, karena memang dampak COVID ini ada faktor ekonomi yang tadi saya bilang potensial loss dan gain, gitu ya. Kemudian ada juga dampak dari insentif itu sendiri dan WP pindah. Nah, yang potensial loss kami bisa hitung secara clear. Yang gain itu kami raih dari perdagangan. Perdagangan ini di mana pelakunya itu adalah UMKM itu sendiri, Pak Darussalam. Ini yang kami sulit mendekati UMKM yang merupakan pelaku terbesar yang ada di Sumatera Barat dan Jambi itu sendiri. Berbagai alasan kami sudah memberikan sosialisasi, mulai dari teknologi bagaimana caranya ber-NPWP dan lain sebagainya. Kami terus memberikan edukasi. Ya moga-moga responnya akan baik. Ya nanti kita lihat itu di akhir nanti berapa yang ambil insentif dan masih banyak yang belum mengambil. Lanjut, Mbak. Lanjut. Kita bahas mengenai PMK. Ya. Latar belakang PMK 86 ini adalah untuk penanganan dampak pandemi COVID. Jadi perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif, bayangin. Kemudian pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif untuk mendukung penanggulangan dampak COVID itu sendiri. PMK 44 dirasa tidak udah nggak tepat karena berlaku sampai dengan September dan klasifikasi lapangan usahanya belum terlalu banyak. Bayangkan, klasifikasi lapangan usaha yang ada di Per 17 tahun 2015 ada 1.435. Dengan adanya PMK 86 ini, hampir seluruh klasifikasi lapangan usaha diberikan fasilitas insentif oleh negara Indonesia. Hampir seluruhnya. Lanjut, Mbak. Kita bisa lihat ini di sini. Nih, perpanjangan jangka waktu, perubahan perluasan PLU ya, ini yang tadi saya sampaikan, kemudian pemanfaatan insentif, tidak perlu ada surat keterangan dan sebagainya ya. Kemudian pemanfaatan insentif PPh final, perubahan penyampaian dan lain sebagainya. Kita ada 5 poin di sini. Saya nggak bisa lihat yang ini, ketutup yang ini ya. Oke. Perubahan penyampaian laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor dan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Ini lebih mudah PMK 86 itu sendiri. Lanjut, Mbak. Next, Mbak. Nah, ini tadi saya bilang klasifikasi lapangan usaha yang ada adalah 1.435. PMK 23 untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, awalnya hanya 440 PLU. Saat itu pada Darussalam saya dihubungi sama kerabat saya yang usahanya rumah sakit, menanyakan kenapa kami nggak dapat dan lain sebagainya. Hanya adalah perubahan di PMK 44, diluaskan lagi PLU-nya 1062. Dengan syarat-syarat yang lebih ringan, bayangin. Insentif sampai dengan September di 44 ya, pemberitahuan pusat dan cabang. Di PMK 86 lebih luas lagi, 1.189 PLU. Bayangin, artinya hampir semua KLU yang ada di Indonesia ini memperoleh fasilitas insentifnya sendiri sampai dengan Desember 2020. Pemberitahuan pusat dan cabang, WP kita dan KB, ya pemberitahuan hanya sampaikan pusat berlaku untuk semua cabang. Jadi sangat mudah sekali. Karena apa? Pemerintah ingin ekonomi itu bergerak kembali. Kalau ada ekonomi, transaksi ekonomi itu ada, berarti disitulah adalah ada perpajakan. Kalau tidak ada transaksi ekonomi, berarti tidak ada pajak di situ.
Jadi kalau ada pembayar WP membayar tanpa ada transaksi ekonomi, sekarang saya udah mulai awasi Pak Darussalam. Jadi nggak ada WP membayar yang tidak ada transaksi ekonominya, apalagi kami sudah ada modul TPA. Jadi setiap pembayaran itu udah ada account-nya kami Pak Darussalam. Sehingga kalau ada WP yang membayar tanpa ada transaksi ekonomi, itu akan ketahuan. Mohon izin Pak Darussalam, istilah ngijon dan lain sebagainya, mohon maaf ya, ini istilah perpajakan yang ada di internal kami, itu akan ketahuan. Nah ini, tujuan dari pemberian insentif ini adalah pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Di situ. Karena ada transaksi ekonomi, berarti kami akan memperoleh pendapatan negara melalui pajak. Kemudian, sekarang PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Awal-awal belum diberikan insentif. Kemudian PMK 44 diberikan, ya kan? Tapi dia harus mengajukan surat keterangan. Prosedur ini pun banyak yang merasa kesulitan pada Darussalam, teman-teman semua. Sangat sulit dia bilang untuk mengajukan surat keterangan, kondisinya pandemi COVID, tidak bisa ketemu langsung. Kalaupun ketemu itu dibatasi jaraknya dan waktunya, tidak boleh semua WP hadir ke loket karena ini adalah protokol COVID dan lain sebagainya. Kemudian laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20, insentif sampai September. Di PMK 86 itu lihat WP 23, WP tidak perlu mengajukan surat keterangan. Cukup menyampaikan laporan realisasi. Jadi UMKM itu menyatakan omsetnya 1 bulan 10 juta, bayarnya hanya Rp50.000. 50.000-nya pun ditanggung oleh pemerintah. Bayangkan. Jadi nggak usah bicara muluk-muluk sampai 4,8 dulu, yang omsetnya tiap bulan hanya 10 juta pun kontribusilah ke negara Indonesia. Mungkin rupiahnya hanya 50.000, tapi pengalinya itu adalah puluhan juta. Wajib pajak seluruh Indonesia, ya nggak Pak Darussalam? Puluhan juta. 50.000 itu apa sih? Kita kalau minum kopi mungkin lebih dari 100.000 ya Pak Darussalam ya. Minum kopi, makan itu di daerah Kelapa Gading, waduh udah 200.000 gitu kan ya. Nggak ada yang murah. Ini kontribusi kepada negara melalui pembayaran 0,5 dari omset yang dilaporkan setiap bulannya dan dinyatakan berapa pembayarannya. Untuk tahun ini tidak bayar sama sekali, tapi ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyiapkan dananya untuk diklaim oleh kami menjadi pendapatan negara yang nanti merupakan bagian dari pendapatan di Sumatera Barat dan Jambi. Insentif ini sampai dengan Desember. Jadi saya berharap ini segera direspon. Kenapa saya berharap? Karena mayoritas di Sumatera Barat itu adalah pelaku UMKM. Kalau yang WP besar, sawit dan sebagainya, kami udah handle pada Darussalam, itu adalah WP strategis, kami udah tangani itu dengan baik ya, dan udah komunikasi dengan baik. Tapi yang ini adalah segmented yang sangat banyak pelakunya yang belum merespon kepada negara Indonesia untuk berkontribusi. Kemudian yang ketiga, pembebasan PPh pasal 22. Yang terakhir ini di PMK 86 itu sektornya udah sampai 721 KLU. Yang awalnya hanya 431, sekarang 721 KLU, bayangin. Banyak sekali. Ya. Kemudian WP kita dan KB insentif sampai dengan Desember 2020, laporan April Juni paling lambat 20 Juli. Juli Desember setiap bulan paling lambat 20 bulan berikutnya. Yang keempat adalah pengurangan angsuran TPA pasal 25 sebesar 30%. Ini juga masih banyak yang belum menikmati. Saya nggak tahu tax planning-nya terlalu lama kali ya Pak Darussalam ya. Mungkin banyak memikirkan setelah COVID itu apa, dampaknya apa. Saya yakin kalau teman-teman yang udah melakukan tax planning itu melihat dampak sampai setahun, 2 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, dampak dari memanfaatkan ini. Tapi saya kira ini adalah harus direspon dengan baik, niat baik dari negara Indonesia yang intervensi terkait dengan pandemi COVID ini. Ya. Yang kelima, pengembalian pendahuluan PPN. Jadi kami ada beberapa sektor tertentu yang
boleh memanfaatkan hal ini, dan ini kami layani dengan baik, walaupun ada relaksasi 6 bulan Pak Darussalam, tapi saya tidak, tetap tepat waktu untuk mengembalikan, karena pengusaha butuh cash flow. Jadi kami tidak pernah menahan uang dari para pengusaha, untuk apalagi kita gunakan relaksasi perpanjang 6 bulan. Perintah saya ke wilayah saya adalah semua restitusi keluarkan sesuai dengan aturan yang semula, biar ekonomi menggeliat. Minimal pengusaha mampu investasi ulang dan memutarkan usahanya sehingga ada transaksi ekonomi kembali lagi, sehingga di tiap transaksi itu ada unsur perpajakannya. Itu tugas kami, untuk mengecek setiap transaksi dari para pengusaha. Lanjut, Mbak. Berapa jumlah wajib pajak yang sudah memanfaatkan insentif pajak? Lanjut, kita bisa lihat ini. Bayangi, untuk PPh pasal 21, yang eligible itu Pak Darussalam dan teman-teman sekalian, itu ada 49.000. Badannya 24.600, orang pribadinya 24.755. WP yang memanfaatkan, Masya Allah, baru 1.284. Sangat kecil sekali. Jadi ada gap informasi di sini. Ada satu yang belum kita bisa sambungkan, walaupun sudah disampaikan berkali-kali. Ya, jadi masih kalau yang tadi level pengusaha yang udah advance itu udah tax planning-nya udah lagi dijalankan, sementara yang level tadi pelaku yang paling banyak itu masih ada keraguan-keraguan. Bayangkan, PPh pasal 21 yang mengajukan baru 1.284. Seluruh wilayah saya, Sumatera Barat dan Jambi. Untuk PPh pasal 22, itu yang eligible ada 20.006 yang memanfaatkan baru 33 WP. Ini dari berbagai clue tadi ya, yang clue-nya 1.186 tadi. Baru 33 WP. Jadi ada 19.973 yang belum memanfaatkan. Bisa jadi irisan. WP-WP ini irisan dengan WP yang PPh pasal 21. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk yang PPh pasal 25. Tadinya saya berharap PPh pasal 25 ini banyak yang memanfaatkan Pak Darussalam dan teman-teman sekalian. Tapi kenyataannya enggak juga. Yang eligible itu ada 48.758, yang memanfaatkan baru 782. Badannya bayangin itu 24 sama. OP-nya juga 24.000. Yang memanfaatkan hanya 782 wajib pajak. Padahal kami dari P2 Mas Pusat, dari Pak Dirjen, dari Bu Menteri sendiri selalu menggaungkan hal ini, namun respon dari masyarakat belum optimal. Tadi 695 triliun loh Pak, Bapak Ibu sekalian. Tapi respon dari para pelaku usaha, pelaku ekonomi belum optimal memanfaatkan hal itu. Padahal harapannya dengan memanfaatkan ini ekonomi bergerak. Ya. Kemudian yang PPh pasal 23. Itu yang eligible ada 80.136. Badannya 4.900, WP orang pribadinya 75.218. Yang memanfaatkan lebih banyak dari yang sebelumnya, namun dari jumlah 80.000 tidak sebanding, hanya 3.416 wajib pajak. Artinya dengan adanya webinar ini, saya berharaplah untuk para pengusaha, pelaku usaha yang hadir di acara ini, terus-menerus berkomunikasi dengan kami di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Kalau Sumatera Barat, ayo ada 5 KPP, ada 12 AP2KP yang siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian, memberikan jawaban atas pertanyaan dan memberikan solusi atas kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap kita respon policy dari negara Indonesia, dan respon itu akan mendorong perekonomian bergerak sehingga ada transaksi ekonomi. Dan sekali lagi saya sampaikan, pada saat ada transaksi ekonomi di situ, berarti di situ adalah ada aspek perpajakan. Sehingga target kami yang 11,393 triliun itu mampu kami realisasikan
dengan baik. Mungkin itu pemberian penjelasan dari saya, Pak Darus dan Pak Agung sebagai moderator, dan hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga nanti dinamika tanya jawab lebih bisa kita lakukan sehingga lebih memperjelas apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan kami tugasnya adalah melayani sebaik mungkin yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Mohon maaf pada yang nggak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Semoga setelah paparan Bu Linda mungkin nanti dengan adanya tanya jawab juga lebih optimal lagi ya Bu ya untuk penyerapannya yang memanfaatkan. Karena kalau dilihat persentasenya juga tadi mungkin kurang dari 5% ya Bu ya dari yang eligible dari untuk semua insentif itu sendiri. Baik, untuk pembicara kedua kita sapa Bu Caroline. Bu Caroline akan memaparkan juga nanti advice-nya Bu Caroline, masukan-masukan dari akademisi soal bagaimana memulihkan penerimaan pajak itu sendiri. Karena kita tahu sendiri tadi penerimaan pajak dari Kanwil Sumbar Jambi juga menurun karena ada pelemahan ekonomi tadi juga, ada pemberian insentif dan sebagainya. Ibu Caroline, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Pak. Maaf tadi. Oke, silakan Ibu Caroline. Waktu 20 menit Ibu, silakan Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa ikut di dalam webinar ini. Terima kasih pada Bapak Darussalam sebagai managing partner dari DDTC yang sudah mengadakan webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Lindawati yang sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar hari ini. Dengan yang disampaikan oleh Ibu Lindawati, maka hari ini saya mencoba men-sharingkan tulisan saya yang sudah diterbitkan pada Jurnal Pajak Indonesia volume 4 nomor 4 tahun 2020. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat keseluruhan bisa di-download di link website yang sudah saya berikan di slide. Di judul artikel saya ini adalah memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi COVID-19. Jadi karena insentif pajak ini pasti sudah dapat dipastikan bahwa penerimaan pajak akan turun. Maka saya lebih mengkaji dari apa yang bisa kita lakukan nanti setelah COVID ini berlalu, apa saran yang bisa diberikan untuk dapat memulihkan penerimaan pajak selanjutnya. Nah, tentu kita harus lihat dari sisi wajib pajak dan juga dari sisi fiskus pasti, karena penerimaan wajib pajak sendiri, sisi bahwa harus ada usaha untuk mengurangi biaya pengumpulan pajak. Jadi saya fokus dulu ke yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Karena nanti akan sangat berkaitan dengan saran saya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sisi wajib pajak. Untuk mengurangi biaya pengumpulan pajak, saya jelaskan dulu biaya pengumpulan pajak itu biaya yang harus dikeluarkan oleh fiskus terkait dengan upaya mengumpulkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Jadi biaya ini sangat banyak tentunya, dapat berupa biaya gaji pegawai pajak, biaya pelatihan, penyelenggaraan pemeriksaan, penyelenggaraan sengketa pajak, juga pengadaan IT, pelaksanaan program-program pajak, dan lain sebagainya. Dari sebanyak itu biaya, saya fokus ke
memaksimalkan peran AR dalam rangka mengurangi pemeriksaan dan sengketa pajak. Jadi, di mana Bapak Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa harusnya wajib pajak itu didorong untuk melakukan self-correction, sehingga tidak sampai ke tahap pemeriksaan. Nah, untuk memaksimalkan self-correction dari wajib pajak, tentu peran AR sangat harusnya maksimal, ya, Bapak Ibu, karena wajib pajak kadang tidak aware, tidak update dengan peraturan pajak yang sering berubah. Maka AR harusnya sebagai konsultan pajak, dalam tanda petik, dalam konsultan pajak dari Fiskus harusnya membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun yang saya sering temukan di lapangan bahwa AR ini dulu sebelum ada penetapan target, waktu awal-awal reformasi perpajakan, sangat senang ya bisa diskusi dengan AR. Tapi kalau sekarang karena AR sudah diberikan target, merasa bahwa AR lebih banyak melakukan tugas pengawasan daripada memberikan edukasi. Nah, saya menyoroti ada dua hal tentang AR ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi, dan yang kedua adalah pengetahuan pajak. Kenapa saya bilang kemampuan komunikasi? Karena harus disadari bahwa wajib pajak itu memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang budaya beda, sehingga AR kepada wajib pajak itu harusnya juga tidak bisa merata sama. Nah, menariknya, saya baca buku Bapak Subroto, Bapak Gatot Subroto, ini bukunya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa beliau mengistilahkan rezim ini dengan rezim target karena wajib pajak AR sekarang diberi target sama dengan pemeriksa pajak, sama juga dengan KPP, Kanwil dan seterusnya. Nah, di halaman 269 Bapak Subroto mengatakan bahwa rezim target ini membentuk administrasi pajak yang jauh dari pelayanan dan kewajaran, cenderung mengabaikan pendekatan manusiawi karena wajib pajak dianggap objek untuk mencapai target, bukan mitra, apalagi customer. Nah, saya juga kok ya setuju gitu dengan pernyataan yang ini. Jadi, kalau komunikasi, gaya komunikasi AR ke wajib pajak itu bisa lebih baik, saya pikir wajib pajak pun tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi, Linda. Cuman apa ya, kalau AR bisa lebih dekat dengan WP-nya, dekat bukan dalam arti yang negatif ya. Saya pikir mungkin perlu peningkatan penerimaan pajaknya bisa juga ditingkatkan melalui self-correction ini. Berikutnya tentang pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak AR tidak merata. Jadi kadang bertanya dengan satu AR dengan AR yang lain, mendapatkan jawaban yang berbeda dan membingungkan dunia bagi wajib pajak. Pengetahuan pajak ini juga harusnya digandeng dengan pengetahuan akuntansi pastinya. Dan termasuk di dalamnya pengetahuan tentang proses bisnis. Beberapa pengalaman dengan AR memperlihatkan bahwa AR tidak memahami proses bisnis dari wajib pajak, sehingga kemudian tidak bisa melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan baik. Nah, hal ini kemudian juga di ujung-ujung menimbulkan sengketa antara AR dengan wajib pajak. Lalu wajib pajak merasa bahwa dia tidak bisa mempercayai sepenuhnya Fiskus. Nah, yang disampaikan oleh Ibu Linda bahwa banyak WP yang takut punya NPWP, itu juga salah satu indikasi bahwa
tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah belum maksimal. Nah, saya pikir kalau AR sebagai garda di depan yang menghadapi, kalau pengetahuan pajak ditambah dengan punya kemampuan komunikasi yang baik, mungkin hal ini bisa wajib pajak, lalu memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga mereka bisa melakukan pelaporan perpajakannya dengan lebih baik. Nah, ini hal ini terkait dengan yang poin kedua. Sehingga kalau self correction dari wajib pajak sudah dilakukan dengan baik, maka bisa sangat mengurangi tingkat pemeriksaan dan tingkat sengketa pajak. Terkait dengan sengketa pajak, saya punya data yang menarik juga bahwa tahun 2019 kita punya 12.800 berkas sengketa pajak, yang dimana 40%-nya atau 60%-nya itu dimenangkan oleh wajib pajak. 60% dimenangkan oleh wajib pajak. Jadi tingkat kemenangan PJP itu hanya 40%. Nah, ini kan kalau 12.000 berkas, bisa dibayangkan berapa biaya untuk penyelesaian sengketa pajak itu yang harus dikeluarkan. Dan itu pasti jelas mengurangi penerimaan pajak. Nah, tentu ini juga harus diselidiki lebih jauh kenapa tingkat kemenangan DJP itu hanya 40%. Oke, saya lanjut dulu dengan setelah kemudian AR ini berperan dengan maksimal, maka saran saya yang terkait dengan peningkatan penerimaan pajak itu akan lebih mudah dilakukan. Yang pertama itu saya menyarankan bahwa mekanisme withholding tax itu harus lebih dioptimalkan. Dioptimalkan dalam arti bahwa kita tahu bahwa ini udah jalannya udah lama ya, Bu, sejak tahun 84. Tapi tidak maksimal. Karena misalnya gini, beberapa tahun belakangan setiap pemeriksaan pasti ketemunya bahwa salah satu contohnya ada akun ongkos angkut yang selalu dijadikan temuan pemeriksaan. Jadi artinya di akun ini tidak maksimal dalam pemungutan pajaknya, sehingga kemudian dijadikan temuan dalam pemeriksaan. Lalu kalau temuan berarti kemudian ada sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, untuk mengoptimalkan mekanisme ini, lagi-lagi peran AR sangat dibutuhkan. Jadi AR harus mengedukasi wajib pajak bahwa ini loh Bapak, kalau Bapak perusahaannya seperti ini, maka Bapak wajib memotong atau memungut pajaknya ini. Nah, itu kan kembali lagi AR harus paham bahwa proses bisnis perusahaan wajib pajak yang ditanganinya adalah seperti ini. Sehingga PPh yang harusnya jadi withholding tax-nya juga dipahami wajib pajak. Berikutnya yang kedua, nah yang kedua ini mungkin masih perlu diskusi lebih lanjut ya. Saya baca tentang working paper yang dibuat oleh Bapak Bawono Setiaji dengan Ibu Awaliyatul Mukarramah dan final pelaksanaan PPh final di Indonesia. Lalu kepikiran bahwa apakah tidak mungkin jika kita juga mengenakan PPh final kepada wajib pajak non-UMKM, tapi hanya dalam jangka pendek dalam rangka memulihkan penerimaan pajak ini. Karena memang kalau saya lihatkan dulu, begitu banyak kritikan sebenarnya tentang PPh final dibandingkan keunggulannya, tapi karena memang kondisi Indonesia tidak normal saat ini, saya pikir PPh final bisa menjadi satu cara penerimaan pajak dengan lebih cepat. Tapi sekali lagi ini perlu dikaji lebih dalam.
Berikutnya, berapa tarif pajak yang harusnya dikenakan kalau iya jadi PPh final ini? Saya menggunakan data dari perusahaan yang listing di DEI, mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu. Untuk itu mungkin saya mengambil perusahaan dengan omset yang di atas 50 miliar, lalu dibandingkan dengan beban pajaknya. Saya dapat perusahaan ProPublic ini sektor perdagangan dan manufaktur saja, itu sekitaran 2% tarif pajak efektif. Jadi membandingkan beban pajak ininya dengan omsetnya. Lalu tarif pajak yang ditawarkan tentu harusnya lebih tinggi sedikit dari ini karena dia pajak final. Yang dimaksudkan memang untuk mempercepat pengumpulan pajak. Jadi kalau boleh disarankan sekitaran 3-5% tergantung dari sektor karena tadi sudah dikemukakan juga dampak negatif terhadap COVID ini. Ada sektor-sektor yang justru bertumbuhnya pesat karena pandemi ini. Nah, itu bisa kira-kira mungkin antara 3-5%. Tapi ini sekali lagi masih sangat mentah karena ini masih pemikiran saya sendiri. Oke, jadi untuk kesimpulan, bagaimana cara memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi ini? Yang pertama itu mengoptimalkan mekanisme withholding tax. Yang kedua, pengenaan PPh final kepada wajib pajak non-UMKM. Tapi ini perlu pemikiran lebih lanjut. Berikut juga tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana mengontrol offset. Kalau mengontrol omset itu saya bisa jawab karena sekarang faktur pajak, e-faktur sudah akan keluar yang versi 3.0. Jadi pengontrolannya bisa lebih baik mungkin. Dan sekali lagi AR pun juga harus memantau tentang omset ini, termasuk juga memantau tentang aset pribadi dari pengurus dan pemegang saham, karena itu juga bisa menjadi salah satu indikator kenaikan atau penurunan omset dari perusahaan. Lalu yang ketiga tadi dan yang paling penting menurut saya, efisiensi biaya pengumpulan pajak yang di dalamnya termasuk tentang pengoptimalan peran AR. Demikian Pak Agung. Baik, Ibu. Penyampaian dari tulisan saya. Silakan saya kembalikan kepada Bapak Agung sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Caroline. Jadi kita kalau dari Bu Caroline tadi memberikan sarannya adalah mulai dari AR dulu ya Bu. Jadi AR ketika AR udah gerak dan dekat dengan wajib pajak, memberikan edukasi dan sebagainya, otomatis diharapkan penerimaan juga akan bergerak beriringan ya Bu ya, positif juga, dan ada optimalisasi di withholding tax, walaupun mungkin ini kalau kita ngomongin PPh final mungkin masih banyak seperti Bu Caroline tadi bilang perdebatan ya Bu ya, karena beberapa statement terakhir dari pemerintah juga akan meninjau di beberapa sisi PPh final itu sendiri ya Bu ya. Baik, kita akan membuka sesi diskusi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung mengisi Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia. Tapi nanti saya juga akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung kepada narasumber lewat video. Nanti skemanya raise hand dulu. Setelah raise hand, nanti saya akan memilih sehingga bisa langsung bertanya. Saya memilih dari pertanyaan di form dulu yang sudah dibagikan. Coba saya. Oke, ini menarik. Ini mungkin tadi Bu Caroline sempat menyinggung masalah kepercayaan kepada otoritas, Ibu Linda juga menyinggung masalah belum optimalnya sisi insentif juga. Ini ada pertanyaan ini Bu. Dari Muhammad Irfan Maulana dari Jasa Abadi Konsultan Pajak dan Biro Jasa. Ini pertanyaannya soal insentif. Insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak COVID
cukup banyak dari PP 21, 25, 22, UMKM dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa berpotensi WP nantinya dihimbau atau bahkan diperiksa? Jika iya, bagaimana cara menyikapi dan menghindarinya? Nah, ini Bu Linda, mungkin ada ketakutan wajib pajak ketika memanfaatkan insentif masuk sistem diperiksa gitu. Kira-kira gimana Bu Linda? Boleh direspon Bu? Padahal niatnya baik nih Bu ya, berikan insentif, tapi ternyata masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin membuat wajib pajak urung untuk memanfaatkan insentif itu sendiri. Silakan Bu Linda meresponnya. Yang ini, WP itu kan pada dasarnya diberi kewenangan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan mengenai perpajakannya gitu ya Pak Agung ya, Pak Darussalam ya, self assessment gitu ya. Itu benar-benar kewenangan WP itu sampai dengan pasal 11 Undang-Undang KUP bahwa dia punya kewenangan menghitung sendiri, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan. Di dalam insentif ini masuk ke dalam skema itu yang dia hitung, dia perhitungkan, yang dia setorkan dan dia laporkan itu ya Pak Darussalam ya. Kan masuk ke dalam skema itu dong. Jadi jangan dicampur aduk ini antara insentif isunya dengan self assessment-nya. Nah, pada saat seorang BP sudah menghitung seluruh aspek perpajakan yang wajib dia lakukan dan pembukuannya sudah sesuai dengan ketentuan, saya kira nggak perlu ada kekhawatiran untuk merasa khawatir dilakukan tindakan pemeriksaan. Ya kan? AR dari awal udah mengawal terkait dengan transaksi tahun berjalan. Pada saat BP sudah melaporkan SPT-nya, berarti di situ ada skema correct reporting. Jadi kita mulai mengawasi pos-nya, ya kan? Ada correct reporting, benar ya? Ada correct reporting di situ. Apabila pada saat kami melihat mengkoreksi report yang sudah dilaporkan ke WP, lapor WP ke kami, ada di situ pasal 12 dan seterusnya sebelum pasal 19, ya di situ ada himbauan dari AR untuk melakukan pembetulan, kan begitu skemanya. Ya Pak Darus ya, ini skema yang normal. Kadang WP mencampur adukan dari skema yang normal dengan isu-isu yang ada. Jadi landasannya tetap sama. Pada saat BP tetap melakukan kecurangan dalam sisi penyetorannya, pelaporannya, pasti akan ada correct reporting di situ. Jadi isunya bukan isu insentif saya kira, tapi isu perilaku WP yang belum secara jujur yang diberikan kewenangan untuk self assessment, dia belum jujur melaporkan seluruhnya, itu Pak Agung. Jadi isunya di situ. Ya, jadi wajib pajak kalau selama seluruh laporannya sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi ekonominya, aspek perpajakannya sudah dipenuhi, insya Allah nggak ada permasalahan di situ. Itu ya jawaban dari saya. Itu dua hal yang berbeda ya Bu ya. Berarti satu sisi dari pemerintah yang membantu saat pandemi ini, satu sisi lagi itu adalah kewajiban administrasi. Kalau selama sudah patuh ya nggak usah takut gitu ya Bu ya. Ya. Kalau dari Bu Caroline gimana Bu, sebagai akademisi melihat fenomena ini Bu? Ya, walaupun ini jawaban Ibu Linda yang seperti itu, tapi perlu disadari juga Bu bahwa memang wajib pajak itu berpikirnya selalu tidak positif, kalau saya bilang nggak bisa bilang negatif. Iya. Banyak Bu ya klien pajak yang teman-teman saya juga sering bertanya ke saya, ini insentif pajak ini apakah tidak ada masalah nanti ke depan? Saya bilang masalah seperti apa? Ya jangan-jangan nanti kita udah manfaatkan insentif tapi diperiksa atau begitu, membuka peluang untuk diperiksa yang lebih besar. Terus saya bilang, itu kan terkait dengan tingkat kepercayaan itu lagi ya. Jadi karena wajib pajak punya AR-nya itu yang harusnya lebih aktif gitu ya Bu, mendekati wajib pajak, memberikan edukasi, meyakinkan bahwa ini beneran loh insentif yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Tidak ada apapun di belakangnya gitu loh Bu. Tapi AR sekarang memang kurang helpful. Mohon maaf ya Bu ya. Kurang helpful Bu. Saya berasa sendiri.
memang kurang ini, sehingga wajib pajak merasa memang gitu, Bu. Mungkin itu PR juga Boleh buat saya respon, Pak pemerintah, Agung? ya, Bu. Boleh, Bu. Boleh Jadi enggak, Bu? gini, Silakan, Bu. Bu Karolin, memang kalau Ya. saya boleh sampaikan, perubahan paradigma itu sangat ekstrim memang. Dulu ingat pada Darussalam ada yang namanya seksi PPh Badan, seksi PPN, output, OP, gitu Bu Karolin. Bayangin, dulu kan expertnya tuh Iya. di badan, karena dia all texas. Berubah menjadi dipegang satu Iya. anak, di mana undang-undang minimal 5 undang-undang itu harus dikuasai anak itu. Dan anak itu tidak semuanya senior yang mampu mengakselerasi kapasitasnya secara optimal. Betul ya Pak Darussalam ya. Ini isu yang harus saya sampaikan. Akhirnya saya bersyukur Pak Suryo memiliki skema di dalam KPP Pratama ada WP strategis. Tujuannya ini Bu Karolin, menyambut WP-WP yang besar ini ditangani oleh AR-AR yang kapasitasnya lebih mumpuni. Itu tujuannya. Jadi kami sekarang di KPP Pratama ada WP strategis yang jumlahnya AR megangnya 50-60 WP. Ditangani oleh AR yang kapasitasnya yang diharapkan Ibu Karolin mampu memberikan konsultasi yang secara menyeluruh, komprehensif. Dan cara kerjanya juga sudah dibentuk oleh Pak Dirjen yang sekarang, harus berkolaborasi dengan supervisor. Harapannya lebih berkualitas, itu Bu Karolin. Ya, ini udah kami selalu melakukan pembenahan seperti itu, selalu melakukan. Itu ada AR yang kewilayahan. Kewilayahan pun saya bagi menjadi 3 klaster. Kewilayahan yang strategis, yang semi strategis, dan potensi. Kalau wilayah kan luas banget ya, Bu Karolin ya. Kalau di Eropa kan dibanding di Belanda, baru lahir udah punya NPWP, kita enggak. Ya kan, mau ber-NPWP aja masih ramai terus, gitu kan, Karolin. Jadi paradigmanya berbeda, tapi menuju ke sana. Sangat menuju ke sana. Saya juga di Kanwil udah mulai intens memanggil AR-AR strategis untuk membentuk pola pikir. Pola pikir terbentuk, pola tindaknya sesuai dengan ketentuan. Itu Bu Karolin. Jadi terus-menerus. Jadi memang kami juga butuh ada 2 sisi. WP juga merespon 2 sisi. Jangan hanya satu sisi dipukul rata. Itu loh Bu Karolin. Saya berharap itu. Jadi kayak tadi saya sampaikan, ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Statement dari pengusaha, ini kalau ditanggung pemerintah setelah COVID, nanti karyawan kami minta penghasilannya sebesar itu. Karena tadinya kan PPh pasal 21-nya dia nggak bayar kan perusahaannya, malah dia khawatir terhadap dirinya akan terbebani biaya gaji dari karyawannya karena ditinggikan, karena ditanggung pemerintah gitu loh. Jadi ada isu-isu lain yang harus kita dua belah pihak mulai duduk bersama, memahamkan bersama. Tapi terkait dengan isu yang tadi disampaikan takut diperiksa, itu skema isu yang berbeda lagi. Pada saat pasal 12 masih ada orek reporting yang kami lakukan ada yang belum direport, memang harus ada himbauan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi 2 isu yang berbeda Bu Karolin. Jadi jangan sampai diberikan pemahaman ini adalah bahaya nih kalau memanfaatkan insentif diperiksa. Tidak seperti itu Bu Karolin. Itu tambahan dari saya. Baik. Jadi pemenahan terus dilakukan sama di Bu ya. Apalagi kemarin pengawasan berbasis kewilayahan juga ada diluncurkan juga ya Bu ya. Otomatis itu berharapnya berdampak juga ke trust juga ke wajib pajak juga. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada sebentar. Ini dari Bapak Wahyu Komarul Hayat. Ini dari BPK RI Bu. Jadi ini peserta webinar tuh banyak ya Bu ya, bukan hanya dari akademisi, konsultan, pemerintah juga ada gitu Bu, pemangku kebijakan dan sebagainya. Ini pertanyaan ada 2 Bu nih. Pertama, bagaimana mengukur keberhasilan pemberian insentif? Apakah dengan semakin banyak penerima insentif? Jadi apakah ketika penerimanya banyak, apakah itu bisa dikatakan berhasil? Terus apakah bukankah semakin banyak penerima insentif artinya secara langsung akan mengurangi penerimaan pajak? Yang kedua, apakah ada metode penghitungan agar insentif yang diberikan pemerintah tidak mengurangi penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pembayaran utang? Mungkin saya minta Bu Linda untuk merespon dulu, Bu. Silakan Ibu. Jadi gini,
insentif itu ada yang pengurangan tarif tadi, kayak pasal 25. Kami udah hitung ya, kami akan turun sekitar 1,6 triliun terkait dengan hal itu. Pada saat WP-WP yang diberikan fasilitas itu memanfaatkan loh Pak. Kalau enggak ya kami enggak terdampak sama sekali hal itu. Faktanya tadi pasal 25 enggak ada 5% yang memanfaatkan. Itu kan ya, itu berarti kami happy di kami tinggal menunggu saja. Itu happy di kami terus terang aja. Kalau nggak memanfaatkan berarti dia pakai tarif normal. Itu kan ya Pak Darussalam ya. It's no problem. Itu. Kalau kita, tapi kan tujuannya adalah bagaimana pengusaha itu tetap outstanding dan dia berusaha terus tetap maju, going concern usahanya tanpa ada layoff karyawannya. Kan tujuannya itu tadinya, ya. Kemudian ada insentif yang ditanggung pemerintah. Yang ditanggung pemerintah ada. Ditanggung pemerintah kalau para pengusaha tadi memanfaatkan itu, kami tetap bisa mengeklaim jumlah yang dia manfaatkan menjadi penerimaan kami. Karena ditanggung pemerintah. Ya tadi saya bilang, kalau pengusahanya yang khawatir pada saat ini ditanggung pemerintah, ya kan? Berarti karyawan dia ke depannya minta gajinya segitu, gitu loh. Ini ada dua sisi, Pak. Kalau dari sisi kami sangat menguntungkan. Kalau umpamanya yang 25 tidak ada yang memanfaatkan, berarti dia normal, ya kan? Ada tujuannya nggak tercapai yang untuk dia menggerakkan ekonomi dan dia tetap outstanding perusahaannya, gitu ya. Atau yang DTP ditanggung pemerintah. Kenapa 695 triliun ini kami berharap itu insentif itu dimanfaatkan? Kami benar-benar ingin yang ditanggung pemerintah itu di-booster, diambil oleh para pengusaha yang nantinya bisa menjadi penerimaan negara. Jadi defisit anggaran kita tidak terlalu besar. Kan otomatis menjadi pendapatan negara karena ditanggung pemerintah kan. Defisitnya tidak terlalu besar. Kalau ya pasal 25 tarifnya turun, ada hitungan kami. Hitungan kami ada, pasti dampaknya. Kan tadi ada fungsi budgeter dan fungsi reguler. Ini dua yang nggak bisa disatukan sebenarnya. Ya kan, kutub utara sama selatan ya Pak Darussalam ya. Ya kan, budgeter kami suruh ngumpulin duit, regulernya ngatur biar ekonomi tetap bergerak. Tapi hebatnya, pinternya pimpinan, ada yang ditanggung pemerintah. Sehingga walaupun dia memanfaatkan itu, tetap diklaim menjadi budgeter. Keren kan? Itu loh maksud saya. Jadi nggak usah khawatir menurut saya. Jadi saya berharap yang jumlahnya masih sangat besar tadi, memanfaatkan saja. Karena itu sudah dihitung oleh pimpinan. Benefit and cost. Semakin banyak wajib pajak manfaatkan juga semakin besar keberhasilannya ya Bu ya, karena itu menggerakkan ekonomi juga ya Bu ya, seperti itu ya. Ya, karena tujuannya itu. Kalau intervensi negara ini nggak ada intervensi negara, ekonomi nggak bergerak. Gitu. Ya. Oke, pertanyaan kedua mungkin Bu Karolin boleh menanggapi Bu. Apakah ada metode penghitungan agar insentif yang diberikan pemerintah tidak mengurangi penerimaan Bu? Kalau penerimaan kan kita tahu untuk juga pembangunan, ada fungsi budgeter di situ. Kayaknya udah dijelaskan di Linda tadi ya, Pak ya. Bahwa sebenarnya tidak otomatis mengurangi penerimaan gitu ya, Bu ya. Tapi ditanggung pemerintah berarti diambil dari anggaran yang lain untuk dianggap sebagai fungsi budgeternya tetap jalan. Gitu ya, Bu Linda. Oke. Baik. Saya coba buka untuk pertanyaan lewat video. Coba saya lihat dulu apakah ada yang sudah resen. Oke, Pak Rudi Chandra. Bapak Rudi, boleh silahkan nyalakan video dan audionya, Pak. Halo, Pak Rudi Chandra. Ya. Oke. Saya lepas ya Anda biarnya. Oke. Diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Rudi Chandra. Saya dari PT Telin, Pak, anak perusahaan Telkom. Baik. Ya, saya kebetulan juga praktisi di perpajakan. Saya ada tax license juga. Ya, ini terkait beberapa komen juga masukan, sebetulnya sih lebih banyak komen dan masukan. Pertanyaan mungkin ya nanti saya lebih banyak masukan sih, Pak. Pertama untuk insentif untuk jangka pendek. Ya, setuju ini dengan insentif, dan kalau dia ada ditanya ada risiko diperiksa ya betul setuju juga ada masalah kepercayaan dari AR, cuman ini menurut saya apalagi fakta sebelum pandemi ya, AR itu sekarang jadi pemeriksa Pak, faktanya. Ya, mungkin inputnya sudah tidak sesuai dengan tujuan AR dulu pertama kali ada. Saya kebetulan sudah cukup lama, udah 16 tahun saya di dunia perpajakan Indonesia. Malah pemeriksa sudah dididik jadi penyidik.
Tapi ini sebelum era COVID ya. Setelah era COVID ini kan semua SP2 stop. Bahkan ada SE07 yang kebijakannya semua disuratin dulu SP2 DIDKA, terus diusulin pemeriksaan dari AR. Nah ini jadi kayak buah si malakama ini. Selama ini kan AR kita tanya, kita buka-bukaan lah, tapi ternyata malah menggali potensi lagi. Tapi ya udahlah, saya nggak akan diskusi panjang lebar. Saya mengungkapkan fakta aja. Istilahnya selama pemeriksaan dijadikan target penerimaan akan seperti itu terus. Terus terkait PPh 21 insentif, terutama saya mau kritik tentang PPh 21 Pak. Terutama untuk yang DTP ya. Saya nggak tahu istilahnya tepat atau nggak, karena faktanya PPh 21 DTP ini insentif buat pegawai tapi tidak ada benefit buat perusahaan. Terutama kalau pajaknya, sebenarnya protesnya bukan yang ditanggung karyawan ya, terutama pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Ini fakta atasan saya sampai bingung. Loh, ini berarti nggak disetor dong? Oh enggak, tetap dibayarkan karyawan. Lu kan double, ya bukan double. Tapi intinya kok kayak gini. Ini bahwa saya ngambil kesimpulannya, pemerintah ini ngasih benefit, insentif, tapi pinjam tangan perusahaan. Pinjam uang perusahaan. Saya bicara fakta aja. Ini agak belak-belakan ya, sorry. Yeah. Tapi ibaratnya pinjam tangan perusahaan. Saya usul aja, kenapa nggak BLT, Bu? BLT aja langsung tunai aja dari pemerintah. Ya mungkin karena alasannya nggak ada uang ya. Maksudnya kurang defisit atau apa, oke lah. Tapi itu menurut saya lebih efektif. Nah terkait itu jangka panjang, saya singkat aja. Untuk jangka panjang, Bu ya, ini saya kritik untuk jangka panjang. Oke lah, dengan adanya insentif ini sebenarnya juga ada unsur ekstensifikasi. Oke, saya setuju. Jadi kedepannya akan ada ekstensifikasi untuk peningkatan subsidi dipakai untuk makin meningkat. Itu saya setuju. Cuman gimana saya usul, saya sebagai pegawai nih, saya udah pegawai lama dari dulu saya pegawai, saya bukan employer. Kalau terutama PPh final, kan sudah ada rekomendasi dari World Bank kemarin, tadi diturunkan. Saya usul, ini sebenarnya saya PPh final saya iri, Bu. Kenapa? Kalau pegawai itu langsung dipotong. Dan nilainya besar, bahkan bisa sampai tarif 30%. Ya mungkin tapi saya udah sampai tarif yang kedua tuh, 15-25. Mereka tuh cuma 0,5 gitu loh. Bagaimana kalau ini saya usul, ide nyeleneh sih. PPh 21 jadi final aja untuk pegawai. Sama fair. Oke, kalau 0,5 kecil, 10% aja kita seneng kok. Atau 15 seneng udah. Gitu. Karena PPh pegawai itu paling patuh, Bu. Langsung dipotong di depan. Itu sih catatan saya. Mungkin kalau pertanyaan ya itu sih, apakah mungkin ini berubah skema PPh 21 DTP terutama untuk yang ditanggung perusahaan. Ini jujur saya bukan employer. Tapi saya memikirkan kepentingan perusahaan ini. Ini PPh 21 DTP ini kami sedang mempertimbangkan untuk memakai apakah PPh 21 DTP. Dari saya pribadi, saya nggak setuju. Kenapa? Satu, tidak ada benefit buat perusahaan. Kedua, makin repot, harus melaporkan, ada potensi diperiksa juga. Nah ini gimana ceritanya? Jadi saya nggak bisa rekomendasi ke pimpinan untuk memanfaatkan PPh 21. Sekarang Telin sudah, sejak PMK 86 sudah berhak sebetulnya. Tapi karena namanya ini hak, bahkan ada email dari Dirjen Pajak ini. Ada blast email, tolong dimanfaatkan, tapi kayak bingung. Tolong dimanfaatkan, tapi bikin makin susah. Itu aja sih dari saya. Pertanyaan mungkin satu aja tadi. Apakah mungkin ini diubah kalimat untuk yang ditanggung perusahaan PPh 21-nya, ya jangan dikasih karyawan, benefit untuk perusahaannya dong, kan dari awal udah menanggung perusahaan. Itu sih. Itu aja sih. Ya. Siap, terima kasih Pak Rudi. Ya. Mungkin Bu Linda kali ya, Bu. Kalian pertanyaan cuma satu sih, Bu. Cuman mungkin beberapa yang bisa komentari ya, Bu ya. Karena kita tadi kan beberapa masalah PPh 21, masalah AR juga gitu. Silakan, Bu. Ya. Jadi PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawainya. Itu ya, kitanya ya. Itu tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan daya beli dari setiap warga negara Indonesia. Jadi kalau saya baca laporan dari Ekonomi Sumbar, daya beli masyarakatnya sangat rendah. Konsumsinya sangat rendah. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat dengan dilakukannya bahwa pengusaha memberikan penghasilan kepada pegawai. Itu tujuannya itu sih. Nah, namun itu ya itu yang tadi Pak tadi menyatakan, Rudi Chandra menyatakan ini benefitnya nggak ada buat perusahaan. Itu kan ya? Ya,
tapi kan tidak membayar 21 ke negara, gitu ya, ditanggung pemerintah ya, tapi diberikan kepada karyawannya. Artinya ini memang gotong royongnya di situ. Dengan adanya konsumsi berarti ada transaksi ekonomi lagi. Jadi kita kayak apa ya? PDCA gitu ya, plan do check act, muter gitu kan ya. Kayak apa, ekonomi itu bergerak kalau memang ada konsumsi masyarakat di situ. Makanya negara sampai berorientasi semua UMKM diharapkan tidak ada segmentasi 1 sampai 4,6 miliar 0,5%, itu dalam rangka menjaring transaksi yang tadi itu. Transaksi konsumsi masyarakat. Itu loh. Jadi harapannya menjaring semua warga negara Indonesia berkontribusi. Pegawainya ya Bu ya, untuk PP 21 lebih ke menghidupkan daya beli. Ya, daya beli. Kalau tadi Pak Chandra bilang kenapa nggak berupa BLT saja? Ya, kenapa nggak berupa bantuan langsung tunai aja? Itu ada segmentasinya sendiri. Yang bantuan langsung tunai itu ada sendiri. Catatannya dari DJA, dari pihak Perben, itu dia punya tuh data-data, mohon maaf, warga negara yang miskin. Itu sudah ada segmentasinya sendiri. Nah, untuk yang karyawan dari perusahaan, dia memperoleh kemampuan daya beli dengan diberikan oleh pemberi kerjanya. Itu loh. Jadi kita lihat pemahaman yang cukup polisi yang cukup memahamkan kebutuhan masyarakat sebenarnya ini. Jadi pengusaha juga bergotong royong dengan pemerintah untuk support ini menurut saya. Jadi jangan lihat dari sisi yang tadi, dua isu yang berbeda. Yang tadi kalau ada proses reporting itu dua isu yang berbeda. Selama dia udah oke, no problem saya kira. Ini kan kekhawatiran yang menumpuk-numpuk karena tax planningnya antara penghindaran sama penggelapan beda tipis. Mohon maaf. Antara penghindaran sama penggelapan pajak beda tipis. Kita intuisinya udah ke arah sana. Kalau penghindaran kuliah dengan Pak Darussalam yang namanya penghindaran pajak, is oke ya Pak Darussalam ya, legal ya. Karena akuntansi itu metodenya banyak. Selama dia point konsisten is oke. Tapi kalau larinya udah penggelapan, nah ini ketakutan yang carry over menurut saya. Dibarengi dengan isu AR-nya yang kapasitasnya kurang, itu tugas kami itu untuk memberikan kapasitas pada AR. Itu ya, mungkin jawaban dari saya ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Linda. Kita lanjut lagi ke pertanyaan by ini Google Form lagi. Oke. Bentar. Ada dari Jessica Theora, STIE Mahardika Surabaya, dari Surabaya ini sekarang. Di masa pandemi ini, semua keadaan kacau lalu berdampak pada perekonomian. Bagaimana kebijakan tentang pajak di saat pandemi ini? Apakah tetap berjalan seperti biasa, atau ada peraturan atau kebijakan yang baru-baru muncul? Ini lebih ke otoritas lagi, Bu. Silakan Ibu Linda mungkin. Ada kebijakan maksudnya, mengenai kehadiran kami ya? Iya, silakan Bu. Kan ini mungkin kalau dengan kondisi COVID ini Mbak Jessica, ya. Oke, dengan kondisi COVID ini memang kami tidak begitu optimal melayani frontliner gitu ya. Kami ada batasan kehadiran. Mungkin kebijakan itu maksudnya ya, bukan terkait dengan perpajakannya ya. Jadi ada batasan-batasan hadiran atau kunjungan visit. Kunjungan visit pun kami lakukan konfirmasi ke WP dulu, apakah WP bersedia untuk dikunjungi. Karena apalagi daerah Surabaya yang daerah-daerah merah ya, di Sumbar saja kalau mau mengunjungi WP, kami menghubungi WP dulu apakah bersedia dilakukan visit dengan protokol COVID. Karena memang ada satu wilayah kami, mohon maaf nih Pak Darussalam saya sampaikan, saya pas work from home base, ada satu wilayah kami yang satu pegawai kami positif COVID di wilayah Jambi. Nah, karena ada protokol COVID yang ia langgar, yang mungkin dia terkena di lokasi lain, sehingga harus kami tutup, mulai hari ini kami tutup pelayanan tatap muka. Jadi kami merespon terhadap kondisi. Ya, kalau polisi dari pimpinan kami hanya boleh sampai 50% sampai 75%. Kalau lebih dari itu izin dengan saya. Jadi itu polisinya seperti itu. Jadi ada kendala. Nah, ada wilayah-wilayah kami yang segmentasi WP kewilayahannya itu
gagap teknologi itu kami alami. Ada ini Mbak Jessica. Jadi kami mengumpulkan penerimaan fungsi budgeter, tapi ada kendala-kendala di wilayah kami yang kewilayahannya itu gagap teknologi yang masih ingin ketemu. Kalau udah ketemu, lihat AR-nya, dijelaskan, dia merasa happy, dia mulai memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan. Seperti itu. Jadi memang ada wilayah kami yang seperti itu. Jadi respon terhadap terjadinya COVID ini memang kami harus lebih banyak berinovasi. Jadi bayangin dalam kondisi tidak normal, kami harus benar-benar melakukan inovasi yang menurut saya sih harus sampai titik darah penghabisan istilahnya kami mengkolek uang pajak yang insya Allah kami lakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Itu Mbak Jessica. Oke. Ya. Kalau dari akademisi melihatnya seperti apa Bu Caroline untuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sejauh ini di masa pandemi ini seperti apa kalau dari akademisi melihatnya? Oh, kalau bicara, saya sih tidak banyak bicara tentang insentif karena saya sangat setuju dengan insentif ini. Boleh saya balik mungkin dengan pertanyaan Pak Rudi tadi, nggak ada benefit kepada perusahaan. Saya pikir mindsetnya mungkin perlu dirubah sedikit begitu ya, karena kita Indonesia pengennya sama-sama mengatasi ini, sudah dikasih insentif, berpikirnya juga ini untuk negara gitu loh. Jadi kalau misalnya PPh 21 dibilang merepotkan, pasti merepotkan. Sama juga minta pengurangan 25 juga pasti merepotkan. Tapi ada sesuatu yang mau diraih di belakang itu, supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik gitu, Pak. Jadi kalau saya dengan insentif, saya 100% setuju deh. Jadi tinggal caranya Fiskus ini, otoritas ini mengubah mindset dari masyarakat aja, itu ya Bu ya PR-nya. Ya. Terima kasih Pak Agung. Ya. Jadi tujuan akhirnya untuk mengecilkan defisit anggaran lah, tujuan akhirnya itu. Iya. Itu sudah dihitung oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara. Tujuan akhir dari respon terhadap insentif ini adalah mengecilkan defisit APBN. Walaupun dikasih relaksasi sampai 4,6 ya Pak Darussalam ya, 4,6 ya dari 3%. Ya. Tapi ini kan dampaknya adalah anak cucu berikutnya. Jadi kalau kita bergotong royong, ayolah direspon dengan baik. Mau kita sama-sama negara Indonesia, kalau nggak kita yang terlibat di situ siapa lagi? Ya Bu Caroline ya. Iya. Saya sih mau himbaunya begitu. Kita tuh warga negara Indonesia tuh lebih kita sepatnya view-nya negara lain. Padahal kita di sini. Negara kita tuh mohon maaf ya. Kalau tadi saya baca di Detik ya, Pak Luhut bilang, dicuriin banyak sumber daya alamnya, tapi tetap kita kaya. Padahal dari zaman kapan udah dicuriin ya Pak Darussalam ya, tapi tetap kaya, hebatnya. Nah kalau nggak kita sendiri secara mandiri berkontribusi, kalau saya dari sisi pajak nih ya, berkontribusi, siapa lagi yang mau kontribusi? Siapa lagi yang mau mikirin negara ini kalau nggak kita sendiri? Menurut saya sih. Saya sampai dengan level eselon 2 ini selalu memikirkan yang terbaik saya berikan buat negara ini. Kalau enggak, saya turut andil merusak negara ini. Itu aja sih. Kita bareng-bareng, ayo bareng-bareng kita yang terbaik untuk terlibat di dalam negara ini sesuai kewenangannya, sesuai kemampuannya, sesuai tangguhnya masing-masing. Kalau enggak, benar nggak Bu Caroline? Bu Caroline dari sisi ini, masukan dari Bu Caroline menjadi catatan kami, kritisinya terkait AR akan kami benahi terus, ya kan? Ya kita just do it. Kalau cuma isu-isu saja yang tadi beda tipis antara penghindaran sama penggelapan, itu isu lama lah. Kalau memang kita mau itikat baik, just do it. Ya Pak Darus ya? Iya. Setuju Bu. Nggak dengar, Pak Agung. Pak Agung ini waktunya tinggal sedikit lagi. Saya ambil satu pertanyaan lagi dari Google Form. Ini mungkin agak fundamental juga kali Bu ya, karena tadi Bu Linda mengatakan banyak
ekonomi di Sumbar dan Jambi juga tertolong dari sisi UMKM juga ya Bu ya, karena mayoritas dari mereka lah membantu untuk sisi penerimaan. Ini ada penerimaan, ada pertanyaan dari Salomo Depi, ini bagaimana meyakinkan para pelaku UMKM yang takut memiliki NPWP dan membayar pajak? Ya. Nih Bu, dari Bu Linda boleh respon dulu Bu. Iya, ya. Jadi UMKM di Sumatera Barat tuh ada sekitar 20.000 UMKM. Tapi yang merespon ke kami baru 1.000 sekian, gitu ya. Kenapa mereka punya pikiran takut untuk ber-NPWP? Karena mereka punya pikiran takut tidak mampu membuat pembukuan. Gitu kan ya. Punya pikiran lagi pembukuan nanti rigid, kemudian ada tarif di situ. Jadi ini edukasi terkait dengan TPH 23-nya pun masih kurang. Makanya kami lakukan terus-menerus, menggandeng para mahasiswa untuk melakukan edukasi juga, ya kan, sadar pajak di situ. Dan sebenarnya UMKM itu yang tadi saya sampaikan sangat simpel. Dari omset yang dia punya, saya jelaskan di UMKM di Sumbar ya, dengan Dinas UMKM juga kami jelaskan bahwa dari omset yang dia punya dari Rp1 sampai 4,8, kalau memang dia nggak melakukan pembukuan, ya, dia hanya 0,5%. Ber-NPWP akan kami layani. Kami kemarin udah statement ke Dinas UMKM yang ada di Sumbar bahwa NPWP akan kami layani di mana UMKM itu berada, kami akan jemput bola di sana. Tapi komitmennya adalah berkontribusi. Karena kan kita kalau keluar dari rumah, di depan ada halaman, ada jalan raya, itu udah bagian dari pajak yang handle pembangunan itu. Artinya kita berkontribusi, tidak menjadi free rider. Itu saya sampaikan ke UMKM. Berapapun. Saya kasih contoh omset 10 juta aja, pedagang bakso umpamanya. Sebulan, 10 juta. 50.000. 50.000 bayangkan. Pengalinya puluhan juta. Secara rupiah tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan pengusaha besar yang setorannya triliunan ya Pak Agung ya, Pak Darus ya. Tapi kan kontribusinya itu loh yang saya lihat keren ya. Warga negara memiliki usaha, dia warga negara Indonesia memiliki usaha dan dia berkontribusi untuk membayar pajak. Kalau di Sumbar isunya tidak hanya pedagang-pedagang kaki lima, tidak. Kayak yang namanya supermarket yang omsetnya masih di bawah 4,8 juga pembayaran pajaknya saya melihat belum optimal. Saya melihat seperti itu, belum optimal. Karena kesadarannya untuk berkontribusi. Sehingga kami kemarin menggandeng rumah makan Lamun Ombak ya untuk testimoni ya. Karena saya berharap ada deterrent effect terhadap masyarakat yang memiliki rumah makan juga, yang kadang itu banyak rumah makannya, merespon untuk berkontribusi juga. Jadi masih tahap itu. Jadi nggak paham itu BLT 600.000 diberikan ke dia, itu uangnya dari mana, nggak pernah nanya kepada Darussalam. Masyarakat kita tuh unik, dapat BLT 600.000, ya kan, dia dapat tunai, itu ya dia nggak pernah nanya ini uang dari mana. Dan tidak ada edukasi ke masyarakat bahwa uang itu adalah, salah satunya adalah dari pajak. Ngeri banget nggak? Ini ngeri banget kita ini. Saya makanya studi nih jadi Kakanwil di Aceh 6 bulan, jadi saya studi 6 bulan di Aceh, kemudian di Sumbar udah setahun di Pak Darussalam. Jadi saya studi. Yang keliru itu adalah harus ada, bukan keliru ya. Kalau saya bilang keliru berarti saya terlalu ini ya. Yang belum pas itu adalah mungkin kurikulumnya kali. Kurikulum dari SD mungkin ya. Menggambarkan bahwa sebagai warga negara harus turut berkontribusi terhadap pembangunan negara Indonesia. Jadi kalau ada BLT itu harus tahu bahwa ini uangnya dari mana. Itu rasa kebanggaannya harus muncul. Kan BLT 600.000 dia belanja kan. Belanja ke supermarket dia bayar pajak kan. Kan ceritanya begitu ya Pak Darussalam ya. Ini kan rentetan yang endingnya ada transaksi ekonomi yang akhirnya ada pajak lagi, masuk lagi. Kan begitu. Ya kan? Tapi itu terhenti. 600.000 diterima, dibelanjakan ke UMKM atau ke supermarket, tapi tidak disetorkan, terhenti. Masya Allah ini. Nah ini ada yang belum pas saya lihat Mbak Karolin. Kita nggak bicara yang muluk-muluk dulu, tapi yang paling fundamental yang kecil saja, terhenti. Yang harusnya itu bergerak, balik lagi, terhenti dia di situ. Nah ini yang harus kita terus-menerus menyatakan di UMKM, setiap ada masyarakat yang belanja ke beliau,
berkontribusi lah ke negara 0,5. Yang tidak ada segmentasi tarifnya 0,5 dari berapapun omsetnya. Itu Pak Agung, tambahan dari saya. Jadi insya Allah mereka nggak khawatir lah mendaftar NPWP. Oke, Bu Caroline mungkin ada tambahan? Ya Pak, terima kasih. Kalau dari akademisi sendiri, kami kan setiap tahun juga wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya kalau akuntansi, karena bidang saya akuntansi, memang ke UMKM biasanya banyak target. Dan itu memang selalu diingatkan di dalam setiap bahwa ada kewajiban pajak dari UMKM ini untuk membayar pajak yang tarifnya sebenarnya sangat kecil, ya 0,5%. Dan itu memang selalu diingatkan. Cuman ya nggak tahu gimana cara memfollow up-nya mungkin ya, karena biasanya memang keterbatasan pelatihan itu setelah selesai pelatihan ya selesai begitu. Jadi mungkin memang harus dipikirkan apa yang bisa kami lakukan nanti pendampingan kepada UMKM ini supaya bisa memonitor tentang pelaporan pajak ini. Sekarang kan sudah kerjasama dengan BUMN ya Bu ya, dengan 4 bank BUMN untuk membuat BUMN, jadi sebenarnya nggak repot juga, nggak repot juga sebenarnya. Tapi ya mungkin kita bisa perlu kerjasama ya pasti ya Bu ya, antara akademisi dan Kanwil ya Bu ya. Waktu di Aceh, Bu Caroline, saya digandeng oleh IAI-nya untuk mengedukasi UMKM membuat laporan keuangan. Itu kan, membuat laporan keuangan sederhana, saya digandeng untuk itu. Dan kami lakukan itu. Sehingga biar melek pencatatan. Itu kami lakukan di Aceh. 6 bulan saya di sana, saya digandeng oleh IAI sana. Di Sumbar saya belum sampai ke sana. Baru mau tancap gas tuh COVID Pak dari sana. Baru mau itu udah COVID ya, kita harus menahan diri kan. Jadi gitu. Jadi memang terbatas lah gerakannya, tapi bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Jadi mengedukasi membuat laporan sederhana pun itu masih penuh di Indonesia ini. Padahal kan itu kan jelas omset biaya itu ya sederhana ya, tapi tidak semua orang bisa memahami. Ini yang perlu kita dorong sebenarnya, tidak hanya pajaknya, tapi bagaimana melakukan pencatatan atas semua transaksi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, menurut saya. Ujung-ujungnya edukasi juga ya Bu ya, lebih ke situ ya Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Lindawati dan Ibu Caroline atas pemaparannya dan sesi tanya jawabnya yang luar biasa untuk webinar kali ini. Pesannya satu, Bu Linda tadi ada nyebut lamun ombak, itu enak banget Bu. Ayo, main. Nanti kalau kita Oke, baik, terima kasih buat teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dan sudah setia sejauh ini 90 menit dari yang tadi sampai sekarang. Saya ada beberapa sedikit catatan yang bisa kita simpulkan pada sesi webinar kali ini, bahwa negara hadir, benar-benar negara, khususnya pajak hadir di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat bahwa tahun ini gaung dari fungsi reguleran sangat-sangat kencang dibandingkan fungsi penerimaan, fungsi budget itu sendiri. Makanya tadi kita lihat dari sisi statistik bahwa penerimaan dari Kanwil Sumbar dan Jambi juga negatif ya Bu ya, sejalan dengan nasional, walaupun nasional lebih dalam, tapi itu adalah suatu pengorbanan agar perekonomian bisa bergerak. Dan tadi masukan dari akademisi adalah bagaimana membangun kepercayaan, mulai dari AR itu sendiri yang selama ini berkecimpung atau ibaratnya bertatap muka langsung dengan para wajib pajak. Jadi ada pembangunan trust. Jadi di saat kita bersama-sama bergotong royong untuk bangkit bersama, memulihkan ekonomi, kita juga diharapkan dari sisi akademisi tadi, diharapkan untuk membangun trust itu sisi fundamental yang perlu untuk dilihat dan dibuild ya, dibangun itu sendiri. Terima kasih untuk Bu Linda dan Bu Caroline, terima kasih juga untuk Bapak Darussalam yang masih setia. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 11 webinar series lagi. Nanti untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian bisa
lihat langsung cara daftarnya di DTTC News. Jadi update terus juga informasi soal pajak di DTTC News untuk pendaftaran dan topik-topik serta narasumber yang akan menjadi pembicara di dalam webinar nanti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Darus. Terima kasih Bu Sukses Linda ya. Selamat ulang tahun ya di DTC ya. Terima kasih, sukses dan sehat buat Terima Ibu. kasih Pak Darussalam. Bu Karolin, terima kasih ya. Ya Pak Agung, makasih Terima kasih Bu Linda, Bu Karolin. semuanya. Kita udah izin lift ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih.